Shalom pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Komunikasi Keluarga yang khusus dipersembahkan untuk Anda sekalian keluarga Indonesia oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan saat ini tentu saja kami senang untuk bersama dengan Anda beberapa saat ke depan karena seorang narasumber terpercaya dan setia melayani kita semua saat ini sudah hadir bersama dengan kita di studio, Bapak Dr. Niko JJ Koro. Kita ucapkan salam dulu kepada beliau. Selamat datang kembali Bapak Niko. Terima kasih, selamat berjumpa. Selamat Ibu berjumpa Ayura. Dan juga untuk seluruh keluarga Indonesia tentu saja. Tentu, terima kasih. Dan saat ini keluarga Indonesia, Bapak Niko yang setia melayani kita semua dalam komunikasi keluarga sudah menyiapkan ya Pak ya, satu topik bahasan yang cukup penting untuk keluarga. Karena saat ini beliau mengajak kita semua untuk melihat manajemen dalam keluarga ya, bagaimana itu. Wah, ini kita mesti ikuti baik-baik loh keluarga Indonesia, karena Pak, setahu saya manajemen itu kan diterapkannya di skala-skala lebih besar lah, paling tidak betul. Di perusahaan seperti itu. Jadi bagaimana nih Bapak mengajak kita melihat manajemen dalam keluarga? Seringkali istilah manajemen dikaitkan dengan hal yang seperti itu. Betul. Padahal seharusnya sebenarnya setiap pekerjaan harus kita lakukan bersama seorang yang lain. Maka kita sebenarnya memerlukan manajemen. Jadi tidak perlu kita harus perusahaan yang besar dulu, lalu kemudian mungkin perusahaan yang mempunyai banyak pegawai atau pekerja. Perusahaan yang kecil atau keluarga sekalipun memerlukan manajemen. Jadi memerlukan pengelolaan. Gitu. Baik, jadi keluarga Indonesia, kita sebagai keluarga perlu pengelolaan ya Pak ya? Betul. Jadi inilah dia manajemen keluarga. Nah itu bagaimana biasanya sejak katakanlah dunia manajemen lahir di atas bumi kita ini yang penuh dengan dosa ini, muncul berbagai teori tentang manajemen gitu loh. Iya, betul. Ada manajemen by objektif, manajemen by macam-macam gitu loh. Tetapi Alkitab memberikan satu filsafat atau filosofi tentang manajemen yang sangat sederhana yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri. Oh, baik. Ya, coba tolong Ayura bacakan Matius 20 ayat 28. Baik, keluarga Indonesia, rupanya manajemen dalam keluarga ini memang didasarkan kepada petunjuk Yesus Kristus ya di dalam Matius 20 ayat 28. Mari kita membuka bersama, saya akan bacakan untuk kita semua. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi tolong perhatikan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Matius 20 ayat 28. Jadi Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Baik. Ya. Jadi sebenarnya manajemen keluarga Kristen sudah jelas, contoh model peran yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam firman itu sudah jelas. Aku datang untuk melayani, gitu loh. Jadi sebagai katakanlah pemimpin atau pimpinan dalam keluarga, dia harus jelas, dia harus tahu bahwa fungsinya, perannya adalah melayani, baik sebagai ayah, baik sebagai bunda, bahkan mungkin anak-anak yang sudah besar. Kalau kita tahu fungsi kita di atas dunia ini sesuai dengan kita menjadi murid Kristus, jadi kita harus senantiasa datang untuk melayani. Melayani. Ya, gitu. Baik. Jadi ini menarik keluarga Indonesia. Pak Niko mengajak kita kembali kepada prinsip mendasar itu ya. Ya, betul. Pengelolaan keluarga itu prinsip dasarnya adalah melayani. Jadi nggak perlu ya Pak ya, pelayan atau pembantu di rumah begitu. Malah ada seorang penulis yang cukup terkenal pada waktu itu, dia mengatakan servant leadership. Tapi saya kira yang benar, servant leadership yang benar adalah apa yang ditunjukkan dalam Alkitab. Alkitab sebenarnya yang membawakan servant leadership itu yang pertama kali, yakni Yesus Kristus. Yani aku datang untuk melayani, bukan untuk melayani. Ya tentu dalam praktek sehari-hari ya barangkali kita memerlukan pembantu dalam rumah tangga, tetapi kalau kita memerlukan pembantu dalam rumah tangga bukan berarti bahwa kita bertindak sebagai CEO bisa seperti itu. Jadi kita
menyuruh mereka melakukan segala sesuatu, tetapi dalam menerapkan, menyuruh mereka berbuat sesuatu, kita menggunakan prinsip aku datang untuk melayani, ya. dan bukan lain bedanya. Misalnya Ibu Ayura datang kepada di rumah bilang, "Hei, bikin cepat itu, cuci piring cepat." Nah, tapi kalau kita misalnya kita ubah dengan cara melayani, tolong cuci piring dong, itu beda kan? Baik. Tujuannya sama. Tujuannya sama supaya pekerjaan bisa dilaksanakan, Ya. tapi cara menyampaikannya, mengelolanya berbeda. Wah, ini sangat baik di keluarga Indonesia. Jadi kalau kita menerapkan prinsip manajemen nih yang Alkitabiah, yaitu untuk melayani siapapun yang ada dalam keluarga kita, itu kita perlakukan sama, ya. Termasuk yang menolong kita untuk kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Ini menarik nih Pak. Wah, keluarga Indonesia perlu berbenah nih ya. Sebenarnya kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan, Baik. Yesus Kristus memberikan kembali lagi model peran yang sangat baik menurut hemat saya. Baik. Coba Ayura baca Yohanes 13 ayat 5. Oh, ini model peran berikut ya. Kita mulai dari situ kita. Baik, kita akan masih di Injil, kita ke kitab Injil Yohanes ya Pak Niko, keluarga betul. Indonesia, Anda boleh buka di pasal 13 ayat 5. Yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini model peran yang bagaimana Pak? Nah, benar sekali pertanyaan Anda. Ini model peran yang seperti apa? Tapi coba kita kembali kepada peristiwa itu ketika Yesus mulai mencuci kaki murid-muridnya. Ya. Mereka aja kaget sendiri kan? Betul. Ini apa-apaan ini katanya? Sampai speechless ya, nggak bisa lagi mau berkata apa-apa. Malah kalau tidak salah Petrus bilang, mengapa nggak seluruh badan saya disuruh cuci? Coba kaki Tuhan Nah, semuanya. Tapi disinilah yang ingin ditunjukkan atau ingin digambarkan Kristus adalah peran. Peran mereka sebagai pelayan atau peran Kristus sebagai pelayan. Dia yang mau melayani gitu loh. Ya. Jadi ini jelas karena dalam pelayanan seperti ini, apa yang mereka harus buat? Pertama kali mereka harus merendahkan diri, bukan? Oh, jadi kalau dia tidak merendahkan diri, mana mungkin dia mau cuci kaki orang lain kan? Oh, baik. Apalagi di dalam suasana atau di dalam budaya mereka ketika itu, yang berbuat seperti itu hanyalah mereka yang pelayan yang memang pelayan kelas rendah gitu loh, yang boleh mencuci kaki. Kayaknya kelasnya murid-murid Yesus paling ini ya. Aduh, oke. Baik. Jadi di sini yang Bapak mau sampaikan kepada kita semua keluarga Indonesia, model peran Kristus bahwa masing-masing kita perlu merendahkan diri. Barangkali lebih tepat kalau Ayura tolong baca Yohanes 13 ayat 15. Mungkin lebih sebab di situ kata-kata Yesus sangat-sangat bagus untuk kita dengar. Baik. Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan masih di pasal yang sama ini Pak ya, di Yohanes 13 ayat 15. Mohon maaf, ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Coba kita bayangkan, bayangkan Yesus sebagai guru ketika itu, sebagai kepada guru yang memberikan teladan kepada murid-muridnya. Makanya dia mengatakan, coba ikut apa yang saya buat ya. Dan memang sangat sulit bagi mereka untuk katakanlah untuk menyesuaikan diri dengan apa yang Yesus kemukakan. Karena bagi mereka, anggapan mereka pada waktu itu Yesus itu datang, dia nanti akan jadi raja, dia akan mereka akan menjadi anak-anak paling kurang pendamping raja nanti. Jadi bayangan mereka tentang kedatangan pada waktu kehadiran Yesus itu, persepsi mereka tuh jauh daripada apa yang diharapkan oleh Yesus Kristus atau apa maksud kedatangannya ke dalam dunia ini untuk pertama kali. Bahwa dia itulah melayani gitu. Iya ya, jadi dua konsep ini mungkin kurang bisa langsung dipahami. Pahami. Tapi itulah yang sekarang terkait dengan
topik kita manajemen dalam Iya, keluarga, betul. yang perlu kita aplikasikan keluarga Indonesia di dalam rumah tangga kita, Betul begitu ya sekali, Pak ya? betul sekali. Yang pertama adalah prinsip Alkitabiah melayani, yang kedua kemudian teladan Kristus. Ya. Prinsip Alkitabiah berikutnya adalah merendahkan Diri. diri. Oh, oke. Sebab tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai prinsip merendahkan diri, kita mau mencuci kaki orang lain. Orang lain ya. Apakah itu anggota keluarga kita Apa sendiri keluarga bahkan? kita? Nah, apalagi kalau ada orang lain, itu bisa repot kan? Baik Pak, kalau dikaitkan dengan Iya. kita keluarga Indonesia ini kan banyak dipengaruhi oleh budaya ketimuran. Itu bagaimana prinsip ini Pak? Nah, bahkan kalau kita kaitkan dengan budaya ketimuran itu, mungkin akan mengalami tantangan yang lebih besar. Oh begitu Pak ya? Ya, karena Oke. budaya ketimuran itu budaya ketimuran kita sangat paternalistik. Jadi paternalistik di mana semuanya bapak yang Pria yang pegang peranan ya? pegang peran. Iya. Jadi dalam segala hal. Jadi kalau pria atau dalam hal ini sang suami yang memerintahkan seperti itu, ya kita harus ikut seperti itu, atau seluruh budaya mungkin akan terkait dengan cara seperti itu gitu loh. Ya. Nah, tapi sebenarnya tidak selamanya harus seperti itu. Oke, Jadi, jadi bagaimana? Sebagai seorang suami bukan berarti bahwa dia diktator di dalam keluarga, bukan? Baik, saya harus garis bawahi. Sebagai seorang suami, bukan berarti menjadi diktator di dalam keluarga Barangkali ya Pak ya? supaya jelas, tolong ayo bacakan apa yang tertulis dalam Efesus 5. Ayat baik. 25 sampai dengan 33, agak panjang, tetapi saya kira itu adalah falsafah yang penting yang harus kita atau pemirsa harus juga ketahui bersama. Ya, baik. Keluarga Indonesia, kita bersiap untuk penjelasan berikut ini ya. Dan ini langsung dari kitab suci. Ya. Demikian ya Pak Niko. Dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Ya. Baik, ini memang cukup panjang ayatnya, jadi Anda perlu melihat secara langsung. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Wah, jelas sekali ya Pak ya, tahapan-tahapan dan petunjuknya di sini. Tapi barangkali kita mendengarkan ada lagu pujian atau bagaimana, biasanya seperti itu. Oh ya, baik Pak Niko, dan terima kasih untuk mengingatkan, karena saya ini juga sudah terbawa dengan bagaimana topik ini ya, penting sekali untuk keluarga Indonesia. Jadi keluarga Indonesia, sebelum kita melanjutkan bahasan dari apa yang baru saja kita baca bersama, Efesus 5 ayat 25 sampai 33, kita akan lebih dahulu menerima berkat melalui lagu pujian yang berikut ini. Selamat mendengarkan.
Keluarga Indonesia kembali dalam komunikasi keluarga dan topik bahasan kita hari ini adalah manajemen dalam keluarga. Bagaimana itu? Dan kita sebelum lagu tadi, maksud saya sudah banyak melihat baik prinsip-prinsip Alkitabiah ya yang betul. Harus kita terapkan di dalam keluarga. Jadi kita ini mesti berbenah loh keluarga Indonesia ya. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari tadi penjelasan adalah prinsip manajemen atau pengelolaan dalam keluarga adalah yang pertama melayani. Demikian ya Pak Niko, dan kemudian mau merendahkan diri. Lalu kita sampai kepada pembahasan bagaimana dengan kita ini kan sebagian besar dipengaruhi oleh budaya bahwa pria memegang peranan ya. Tapi sudah digarisbawahi, itu bukan berarti menjadi diktator di dalam rumah tangga. Bahkan ayat lengkapnya sudah kita baca bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Saya saja Pak Niko mencermati ayat ini, penekanan kasihilah istrimu itu sampai 4 kali Iya loh. betul. Kalau kita lihat ayat tadi, maka kalau kita perhatikan ungkapan, katakanlah ungkapan Yesus Kristus dalam hal itu, dia menekankan 4 kali. Yang ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Ya, ayat 28, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Betul, betul. Lalu yang kemudian, yang ketiga, ayat 33, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Betul. Ya. Nah, 4 kali dikukuhkan suami harus mengasihi istri. 4 kali loh, bukan cuma 1 kali. Jadi walaupun firman ini juga menegaskan bahwa memang suami adalah kepala di dalam rumah tangga, tetapi itu bukan berarti bahwa suami adalah segala-galanya di dalam rumah tangga, bukan? Saya sebagai suami, saya tahu diri lah, kita sudah tahu dan saya merasakan bahwa penting ya keluarga Indonesia. Namun selanjutnya ayat itu sebelumnya bahkan kita sudah dibacakan atau sudah kita mengenal bahwa mereka berdua jadi suami dan istri itu adalah sedaging di dalam rumah tangga. Ya. Sedaging loh, bukan daging yang berbeda gitu loh. Sedaging. Ya. Oleh karena itu di dalam ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi memang itu gambarannya ya Pak ya? Gambaran manajemen keluarga itu artinya gambaran manajemen keluarga Kristen harusnya seperti itu. Oke, itu berarti tanggung jawab suami dan istri itu sudah diatur sedemikian rupa supaya mereka seperti yang tadi Bapak singgung menjadi satu daging dalam pengelolaan rumah tangga. Nah, kalau saya kembali kepada apa yang saya berikan di awal topik bahasan kita, sebetulnya itu yang kemudian diperluas dalam manajemen perusahaan. Begitu kan Pak? Iya betul, tapi kembali lagi betul sekali itu memang mirip gambaran sebuah manajemen perusahaan, di mana strategi manajemen itu harus jelas arahnya mau kemana. Betul. Gitu ya. Sebab di dalam dunia ini begitu banyak pilihan manajemen keluarga. Itu menarik. Banyak juga pilihan manajemen keluarga kita bisa, ada banyak seperti dikatakan oleh kata mutiara, pepatah kata mutiara. Ada banyak jalan ke Roma gitu. Oh, oke. Iya betul ada. Namun bagi keluarga Kristiani hanya ada satu jalan menuju bukan menuju ke Roma, tapi menuju ke sorga. Hanya ada satu jalan, bukan? Oh begitu Pak ya? Iya. Wah, ini penting keluarga Indonesia. Hanya ada satu jalan menuju ke surga. Jadi kalau kita ini manajemen keluarga, kita mau kemana arahnya kita? Kemana ya? Kalau ke surga ya hanya ada satu jalan. Ada satu jalan gitu loh. Nah, itulah sebabnya kita perlu manajemen keluarga itu mempunyai satu objektif yang sama. Kita mau ke surga atau mau ke tempat yang lain? Kalau ke tempat lain banyak jalan. Iya. Salah satunya ke Roma. Iya. Coba tolong ayo baca Amsal 12 ayat 28. Mungkin itu lebih menguatkan apa yang kita kemukakan atau kita diskusikan. Baik. Keluarga Indonesia, kita akan membuka di Amsal 12 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di jalan kebenaran terdapat hidup.
tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Oleh karena itu ayat emas di dalam firman Tuhan dijelaskan dengan dijelaskan dengan sangat terang, sangat jelas. Yohanes 3 ayat 16 bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Jadi sangat sederhana cara Yesus menggambarkan strategi manajemen keluarga itu seperti apa. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, tolong bacakan Matius 6 ayat 33. Barangkali secara keseluruhan dapat dilihat tujuan manajemen keluarga maunya kemana. Gitu. Baik. Jadi keluarga Indonesia, ini adalah ayat yang mendasari atau memberikan arah yang tepat ya kepada tujuan pengelolaan atau manajemen keluarga kita. Matius 6 ayat 33. Saya yakin Anda juga menjadikan ayat ini sebagai favorit Anda. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya keluarga di dalam dunia ini atau di atas dunia ini pasti memiliki berbagai prioritas kan. Betul. Ada yang memprioritaskan kalau bisa saya banyak uang, kalau saya banyak uang di bank maka everything goes fine. Ada yang mengatakan udah enggak, harus kita dahulukan dulu budaya, itu juga penting. Oh iya, budaya segala macam. Ini sudah puluhan tahun dipertahankan. Kita harus mempertahankan gitu loh. Ya. Nah, sedangkan Matius 6 ayat 33 itu sebenarnya sangat sederhana, bukan dikemukakannya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain-lain akan ditambahkan. Nah, kalau prinsip itu kita pegang, tapi biasanya di dalam dunia ini kita berbuat sebaliknya. Betul sekali itu Pak Niko. Kita mapan dulu ekonomi saya, mapan dulu yang lain-lainnya, nantilah soal prioritas atau soal Tuhan itu, soal penyembahan Tuhan itu nanti akan mengikuti. Saya pikir itu salah kalau prinsip seperti itu. Itu bukan prinsip Kristiani yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Ya. Itu dan itu adalah hal yang penting untuk kita lihat kembali kepada rumah tangga kita masing-masing. Betul. Ya Pak Niko ya. Betul sekali. Memang kalau kita mau mengarahkan keluarga kita ke surga, cuma ada satu jalan. Dan sudah diberitahukan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah. Ya. Nah Pak Niko, mungkin di akhir perjumpaan kita, Pak Niko boleh sampaikan kesimpulan atau penguatan untuk keluarga Indonesia dari topik kita hari ini. Baik. Jadi sebagaimana sudah kita diskusikan tadi, bahwa manajemen keluarga kita, keluarga Kristen kita itu hanya mempunyai satu tujuan utama, yaitu menuju ke surga, bukan menuju ke tempat-tempat yang lain. Nah, kalau kita itu menjadi prinsip utama kita, maka kita harus senantiasa mempunyai faham sebagaimana yang dikemukakan oleh Yesus Kristus. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah. Baik. Dan memang di dalam perjuangan kehidupan keluarga masing-masing kita selalu mempunyai persoalan. Sulit, tetapi kita diberikan pertolongan oleh Tuhan sendiri, melalui Roh Kudus. Kalau melalui Roh Kudus kita dapat melakukan semuanya itu. Dengan sendirinya Matius 6 ayat 33 itu bisa mudah dilakukan asal kita melandaskan diri dalam mencapai tujuan tersebut melalui bantuan Roh Kudus. Oke. Pak Niko, terima kasih untuk Sama-sama. panduan untuk kita semua, Ya. keluarga Indonesia, dan Anda sekalian, pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kami sangat berharap bahwa hari ini topik bahasan kita akan menguatkan keluarga kita masing-masing. Karena kualitas dan keberhasilan dari masyarakat, gereja, bahkan bangsa itu tergantung kepada kualitas dan keberhasilan keluarga. Demikian keluarga Indonesia, terima kasih untuk perhatian Anda. Pak Niko, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Biarlah kita terus menyerahkan hati dan pikiran kita, jalani rumah tangga kita kepada tuntunan Roh Kudus yang dari Tuhan itu sendiri. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati kita semua.